Kecanduan scroll medsos itu penyakit mental atau gaya hidup? Nah, ini solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Berapa lama waktu yang kamu habiskan ya di media sosial setiap hari? Ya, coba tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang berniat hanya melihat satu postingan ya, tapi tanpa sadar ya 1 jam mungkin sudah berlalu ya, hanya dengan scroll ya terus menerus ya. Rasanya ya seperti ada dorongan kuat untuk terus melihat ya, bahkan ketika tidak ada yang menarik. Nah, ini adalah fenomena yang dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia. Lalu, apakah perilaku ini hanya sekedar kebiasaan buruk atau ya jangan-jangan ini sudah termasuk masalah mental yang harus diatasi? Di video ini ya kita akan membahas ya mengapa perilaku scrolling bisa menjadi kecanduan, bagaimana kita bisa mengenalinya ya, tanda-tandanya, dan juga yang terpenting saya akan berikan solusi-solusi yang praktis untuk mengatasinya. Mengapa bisa kecanduan? Nah, ini ada fenomena psikologis ya di baliknya. Ada beberapa alasan psikologis yang membuat media sosial sangat adiktif ya. Nah, yang pertama itu dopamin loop yang cepat. Nah, setiap kali kita mendapat notifikasi, entah itu like ya atau itu komentar, otak kita itu melepaskan dopamin. Nah, dopamin adalah hormon reward ya ataupun hadiah. Jadi sensasi singkat yang menyenangkan itu akan membuat otak kita tuh ingin terus kembali untuk mendapatkannya lagi. Nah, ini seperti bermain mesin ya, bermain mesin game dan juga sejenisnya. Ya, teman-teman tidak tahu kapan akan ada hadiah ataupun mendapatkan hadiah ya. Jadi terus-menerus ya untuk melakukan kegiatan ini berulang. Yang kedua, FOMO. Nah, ini adalah kata yang lagi viral banget ya, sering digunakan di media sosial. Jadi media sosial itu menciptakan ketakutan akan ketinggalan informasi ataupun momen penting dari orang lain. Nah, kita merasa harus selalu terhubung agar tidak ketinggalan berita ya, berita yang tren atau interaksi sosial ya, bahkan ya seringkali berita tersebut dia tidak begitu penting sebenarnya. Nah, yang ketiga, validasi diri. Nah, postingan yang mendapatkan banyak like ataupun komentar itu memberikan kita rasa dihargai ataupun divalidasi oleh orang lain ya, apalagi misalkan banyak ditonton. Nah, kebutuhan akan pengakuan inilah yang membuat kita secara kompulsif mencari validasi di dunia maya. Nah, kira-kira apakah ini termasuk masalah mental? Nah, jadi teman-teman ya, meskipun kecanduan media sosial belum terdaftar sebagai diagnosis resmi dalam buku panduan penyakit mental, ya para ahli sepakat bahwa ini adalah kecanduan perilaku yang nyata. Nah, untuk tahu apakah kebiasaan scrolling kamu itu sudah mengarah ke kecanduan, nah coba tanyakan ke diri kamu sendiri ya. Nah, pertama itu kehilangan kontrol. Apakah kamu sudah mencoba mengurangi waktu di media sosial tapi selalu gagal? Yang kedua, mengabaikan kewajiban. Apakah kamu sering menunda pekerjaan, tugas sekolah, atau waktu bersama keluarga karena sibuk scrolling? Yang ketiga, timbul gejala negatif. Nah, apakah kamu merasa cemas, ya, gelisah, atau mudah marah ya ketika tidak bisa membuka media sosial? Nah, yang keempat, terus menggunakan meski tahu dampak buruknya ya, dampak buruknya. Nah, jadi apakah kamu sudah sadar kebiasaan ini membuat kamu kurang tidur, sulit fokus ya, atau merusak hubungan, tapi tetap tidak bisa berhenti? Jika jawabannya iya pada sebagian besar pertanyaan yang saya sebutkan tadi, ya kamu sudah berada dalam fase kecanduan. Solusi praktis dan efektif mengatasi kecanduan, ya teman-teman tenang ya, kabar baiknya kecanduan ini bisa diatasi. Kuncinya adalah secara perlahan mengambil kembali kontrol dari diri sendiri ya. Jadi mari kita bagi menjadi 2 langkah besar yang bisa dilakukan. Langkah pertama itu mengubah kebiasaan fisik, dan teknis ini adalah langkah pertama untuk memutuskan rantai perilaku tanpa sadar ini. Nah, itu dengan apa? Dengan
Pertama itu ya dengan atur batasan waktu. Jadi buka fitur digital well-being ya di smartphone kamu, tentukan batas waktu maksimal menggunakan harian ya untuk aplikasi media sosial. Nah, ketika waktunya habis, ya aplikasi tersebut akan otomatis terkunci. Nah, kemudian bisa nonaktifkan notifikasi. Nah, ini adalah langkah paling efektif ya, matikan semua notifikasi dari media sosial. Nah, notifikasi ini adalah pemicu utama yang membuat kita kembali ke aplikasi secara refleks. Nah, terus ya, buat penghalang akses. Jadi pindahkan aplikasi media sosial ke folder yang tersembunyi. Atau hapus dari layar utama ya, supaya nggak kelihatan. Jadi buat diri itu melakukan usaha lebih untuk mengaksesnya. Kalau seandainya mau diakses kan itu ada usaha lebih ya, jadi seperti itu. Nah, terakhir itu gunakan fitur mute ya. Jadi jika teman-teman nggak bisa berhenti mengikuti akun yang memicu emosi negatif, keingintahuan ya, gunakan fitur mute ya. Jadi tetap terhubung tapi nggak tahu ya ada postingan ataupun notifikasi masuk. Nah, langkah kedua itu memanfaatkan media sosial dengan bijak. Jadi ini harus mengubah tujuannya ya. Yang tadinya mungkin hanya cari hiburan, ya sekarang jadi untuk memanfaatkannya dengan bijak. Misalkan cari informasi kesehatan, ya, pengetahuan dan sebagainya. Nah, ini adalah inti dari solusi jangka panjang. Ya, jangan hanya membatasi tapi juga ubah niat ya ketika membuka aplikasi tersebut. Ya, definisikan tujuan. Jadi sebelum membuka aplikasi, tanya pada diri sendiri dulu ya, mengapa mau buka aplikasi media sosial sekarang, apa urgensinya, apa yang mau dicari, atau mau cari inspirasi ya, menghubungi teman, atau hanya sekedar membuang waktu. Jadi hanya buka jika punya tujuan yang jelas. Ya, kemudian ya fokus pada konten berkualitas. Nah, teman-teman ya hapus atau unfollow akun-akun yang membuat kamu merasa tidak produktif ya, yang nggak jelas ya, ataupun hanya sekedar hiburan-hiburan nggak jelas. Ganti dengan akun-akun yang menginspirasi, yang memberikan edukasi, atau yang benar-benar menghibur ya. Contohnya salah satu akun ini ya, jadi ini memberikan informasi kesehatan. Nah, terus ya ubah pola konsumsi. Ya, jadikan media sosial sebagai alat ya, kemudian bukan sebagian pelarian ya. Jadi gunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan, bukan untuk kabur dari kebosanan. Nah, terakhir interaksi yang bernilai. Jadi alihkan kebiasaan scrolling dari pasif ya, hanya melihat menjadi aktif ya, jadi berinteraksi. Nah, tujuan komentar yang tulus, kirim pesan langsung kepada teman lama misalkan, atau bagikan informasi yang benar-benar bermanfaat. Nah, kesimpulannya ya, kendalikan diri kamu, bukan media sosial yang mengendalikan kamu ya. Nah, jadi itu poin pentingnya. Jadi kecanduan scrolling media sosial adalah masalah nyata yang tidak boleh diremehkan ya, yang sudah banyak orang alami ya. Nah, tapi teman-teman ya, kamu itu memiliki kendali penuh untuk mengatasinya. Jadi mulailah dari langkah-langkah kecil, konsisten, dan juga jangan menyerah. Tujuannya bukan untuk menjauhi media sosial selamanya, tapi untuk menemukan keseimbangan yang sehat sehingga bisa hidup lebih baik ya, lebih bermakna antara maya dan juga nyata. Nah, kemudian juga bisa membedakan ya tujuan untuk bermain media sosial, apakah sekedar cari hiburan ataupun menginspirasi ataupun mencari edukasi yang menambah wawasan tentunya. Nah, kalau teman-teman mungkin ada solusi lain yang lebih efektif ya, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like ya, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Ya, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Ya, jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.